Pemirsa, Anda pasti sudah tak asing dengan pasukan oranye di Jakarta yang bertugas menjaga kebersihan. Tetapi apakah Anda sudah mengenal pasukan putih yang berkecimpung di bidang kesehatan? Pasukan ini bertugas untuk mengunjungi pasien yang mobilitasnya terbatas untuk berobat di fasilitas kesehatan. Lalu seperti apa aktivitasnya? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Pasukan Putih Andalan Sehat Warga Jakarta oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa berikut ini. Hai pemirsa, apa kabar? Jadi, tahu nggak kalau kalian yang pernah ke Jakarta atau mungkin warga Jakarta pasti nggak asing sama yang namanya pasukan oranye. Tapi sudah pernah dengar belum namanya pasukan putih? Nah, kalau pasukan oranye itu tentang kebersihan, kalau pasukan putih ini lebih ke kesehatan. Nah, saat ini saya ada di Puskesmas Pasar Manggis yang ada di Setiabudi. Kita akan coba cari tahu pemirsa, kira-kira apa sih tugas-tugas dari pasukan putih? Saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Kepala Puskesmas Setiabudi. Halo Dok, Halo. apa kabar? Nah, kalau kita bicara soal pasukan putih, sebenarnya pasukan putih ini awalnya dari tahun berapa sih Dok? Pasukan Putih ini sebuah program dari Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk merawat warga masyarakat di Jakarta yang mempunyai keterbatasan gerak atau kita bilang keterbatasan mobilitas secara total, jadi tidak bisa mengakses layanan kesehatan, sehingga kami Puskesmas ditugaskan untuk menjemput bola, mengunjungi rumahnya untuk melayani warga masyarakat yang punya keterbatasan tadi. Nah, itu per puskesmas atau per kecamatan atau per kelurahan di pasukannya? Jadi di semua puskesmas pembantu di setiap kelurahan yang ada pustunya itu wajib ada satu pasukan putihnya. Kalau di Setiabudi ada 8 kelurahan, maka ada 8 pasukan. Satu pasukan terdiri dari Satu pasukan itu ada penanggung jawabnya seorang perawat yang terlatih tentang home care, tapi juga didampingi oleh dokter dan juga didampingi oleh perawat lain. Tergantung kendala yang dihadapi pasiennya itu, warga masyarakat yang dikunjunginya itu. Oke, nah kemudian untuk pasiennya sendiri apakah memang sudah ditentukan nih setiap harinya nanti akan mengunjungi siapa atau menunggu panggilan dari pasien? Jadi sebenarnya kita juga menunggu laporan dari warga masyarakat apakah ada lansia atau warga masyarakat yang mempunyai keterbatasan total tadi. Lalu kemudian kita kunjungi, kita assessment, di screening kesehatannya, di screening, dilakukan asuhan keperawatan, lalu nanti dibuatkan planning. Planning terhadap perawatan kesehatan si pasien tersebut. Kami butuh juga anggota keluarga. Jadi persyaratannya adalah dia tetap harus mempunyai anggota keluarga di rumahnya yang mendampingi. Jadi kami ini sebagai pemberi layanan tetapi juga sebagai edukator warga anggota keluarganya, karena yang harus diberdayakan lebih lagi adalah si anggota keluarganya dong. Biayanya gimana nih Dok? Biayanya tentunya dari support penuh dari pemerintah, jadi free, nggak ada. Kita tidak membebankan kepada pasien atau keluarganya. Nah, kalau Dokter Santa melihat di Setiabudi saja deh, itu gimana sih antusiasme dari masyarakat, dari pasiennya? Apakah banyak juga yang memanfaatkan layanan ini? Dari rata-rata yang kita kunjungi, mereka semua senang banget ya. Senang banget dikunjungi. Ini Kepala Pustu Pasar Manggis. Mereka rata-rata bersyukur ada kunjungan dari petugas dan mau banget kalau mau dikunjungi lagi dan lagi. Antusias sekali. Oke, nah saya penasaran nih Dok, seperti apa sih aktivitasnya? Saya boleh coba ikut nggak hari ini kunjungan dari pasukan putih? Kebetulan ada jadwal ya? Oke, kita boleh ikut ya? Oke, Dok, ya? yuk mari. Kita lihat pasukan putih udah mulai siap-siap nih pemirsa untuk rumah warga. Kita coba tanya. Hai Mas Wisnu. Ya Bu. Ini kita akan ke rumah warga sama siapa aja nih? Hari ini kami ada satu tim berisikan dengan Dokter Dahlia,
perawat Diana, dan saya sendiri sebagai perawat Wisnuan. Oke, kita ke daerah. Wilayah Pasar Manggis, RW 10. Oke, saya boleh ikut? Silakan Bu, Oke, dengan senang kita hati. lihat pemirsa, seperti apa sih kegiatan pasukan putih ketika melakukan home care ya, Ya. ke rumah warga. Nah, kalau Mas Wisnu, ini sudah berapa lama jadi pasukan putih? Kurang lebih 1 bulan Bu. Seperti apa? Apakah daftar dulu atau dipilih atau gimana? Untuk pasukan putih ini memang kami ditunjuk oleh pimpinan sesuai dengan surat tugas bahwa kami akan dilatih untuk menjadi bagian dari pasukan putih. Berapa lama pelatihannya? 1 minggu itu. Kenapa akhirnya Mas Wisnu mau nih untuk gabung ke pasukan putih? Mau karena yang pertama adalah saya sangat senang sekali untuk melayani masyarakat. Dengan adanya pasukan putih, kita lebih melekat untuk tahu kebutuhan masyarakat lebih jauh lagi. Oke, biasanya dalam 1 hari tuh ngunjungin berapa rumah sih Mas? Kalau untuk kunjungan, memang sementara ini kami menerima dari Dasawisma mengabarkan kepada kami bahwa ada kunjungan untuk rumah yang memang membutuhkan layanan pasukan putih. Bisa sampai berapa pasien tuh dalam 1 hari? Bisa 1 sampai 2. Setelah kita kunjungi, biasanya nanti kita lakukan asuhan keperawatan sesuai yang mereka butuhkan. Artinya memang yang kita datangi adalah yang memang memiliki AKS-nya di bawah 8 berat seperti itu. Jadi biasanya kita ajarkan bagaimana cara secara mandiri untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Silakan Mbak Pulpi, seperti inilah jalan yang kita lewati selama pasukan putih bertugas. Oke. Sebentar Jadi lagi kita mau tergantung sampai. rumahnya di sebelah mana gitu ya. Ya, sebelah sini Mbak Pulpi rumahnya. Assalamualaikum Ibu. Permisi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Seperti perjanjian kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk Ibu Irana. Silakan masuk. Kalau Mbak Rani ini tahu tentang pasukan putih sejak kapan sih? Sejak ibu sakit autoimun. Awalnya itu dari kelurahan. Pengajuan itu apa namanya, kursi roda. Dari pengajuan kursi roda itu pernah datang sekali. Nah, setelah itu diajukan kursi roda lalu datang kursi rodanya, pasukan putihnya. Berarti ini ke kunjungan keberapa? Kedua. Oke, nah ini kan berarti sudah 2 kali dibantu oleh pasukan putih gitu ya. Kalau dari Mbak Rani sendiri merasa terbantu nggak sih karena melihat mobilitas ibu kan sedikit sulit ya? Terbantu, sangat terbantu sekali dengan keadaan yang ibu nggak bisa jalan kan. Jadinya kan kita bisa apa ya, maksudnya terbantulah pasukan putih bisa mengunjungi kami yang ibu nggak bisa jalan kayak gini sih. Jadi nggak perlu Nggak bawa perlu ya? bawa dorong ke puskesmas. Terima kasih atas kunjungannya. Mari kami pamit ya Bu Rani. Kami sama-sama. Terima kasih. Kalau Mas Wisnu sendiri kan tadi saya sudah lihat Ya. langsung ya seperti apa proses pemeriksaannya. Apa sih suka dukanya jadi pasukan putih? Suka dukanya yang paling pertama yaitu saya suka sekali dengan tahu dengan keadaan masyarakat, lebih dekat sekali untuk tahu masalahnya apa, dan kita sangat tahu sekali untuk kebutuhannya apa yang mereka butuhkan seperti itu. Kalau untuk dukanya biasanya untuk keluarga sudah kita jadwalkan secara tiba-tiba, kadang-kadang tuh suka memberitahu, Pak hari ini dibatalkan ya. Seperti itu sih dukanya. Biasanya nih rata-rata penyakit apa sih yang paling banyak ditemui? Yang sering kami temui selama kami menjalankan tugas pasukan putih adalah seringnya hipertensi dengan diabetes mellitus. Karena orang tua ya? Karena orang tua, betul sekali. Oke, nah kalau dari Mas Wisnu sendiri nih, Ya. ketika menjadi pasukan putih meskipun baru 1 bulan, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak? Yang paling tidak terlupakan tuh, yang paling sangat-sangat itu tuh, saya tuh sampai seperti keluarga sendiri, Bu. Dengan pasien? Dengan pasien. Bahkan kalau mungkin kita di dalam rumah suka ditanya pulangnya kemana, saya berasa itu keluarga saya sendiri, seperti itu sih, Bu. Tantangannya apa Mas Wisnu sebenarnya? Karena kan langsung ke masyarakat dengan bertemu banyak tipikal keluarga dan pasien gitu ya. Tantangannya yang pertama, biasanya mereka ketika kita hadir, biasanya dari keluarga itu bertanya, ini untuk apa, seperti itu.
ada dari pasien atau keluarga pasien sempat ada yang kayak penolakan gitu nggak sih? Kenapa nih kok dari puskesmas datang gitu? Oh iya, kalau untuk penolakan karena kami didampingi oleh Dasawisma, berdasarkan laporan biasanya sudah diinfokan terlebih dahulu bahwa puskesmas akan hadir seperti itu. Apa sih harapan Mas Wisnu sebagai pasukan putih gitu? Ya, harapan saya sebagai pasukan putih bagiannya adalah yang pertama, semoga Jakarta tambah maju, lebih sehat, lebih memperhatikan lebih besar lagi kepada keluarga masyarakat secara umumnya. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Saya sudah diajak melihat langsung seperti apa sih kegiatan pasukan putih. Karena saya yakin nih pemirsa di rumah kebanyakan tahunya pasukan oranye. Tapi pasukan putih ini kayak masih agak asing. Jadi sekarang pemirsa tahu dong, karena kita sudah cari tahu sebenarnya apa sih pasukan putih. Mas Wisnu mau lanjut lagi setelah ini Lanjut, ke rumah kita berikutnya? rumah Saya berikutnya. coba mau ikut ya pemirsa. Jadi kita lanjut dulu untuk ikut kegiatan pasukan putih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.